warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dengan stambuk F1212046. Pada hari ini saya akan membuat video guna untuk tugas 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang mengenai paragraf. Di sini saya akan melihatkan paragraf cerita fiksi dari teks yang berjudul Ayah dari Laut Jauh. Nah, itulah tadi yang kita lihat bersama, teks paragraf cerita yang berjudul Ayah dari Laut Jauh. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasannya, yaitu outline-nya yang pada hari ini akan kita bahas, yaitu syarat ketentuan paragraf dan jenis-jenis paragraf. Bisa kita lihat di sini keterangan warna, kalimat topik yang berwarna biru. Kalimat topik itu kalimat utama yang menggambarkan isi paragraf secara keseluruhan. Kohesi adalah kesinambungan antara kalimat melalui kata penghubung. Koherensi kalimat dalam paragraf harus selaras dengan ide pokok. Satu ide pokok adalah paragraf yang membahas satu gagasan utama yang jelas. Selanjutnya, pengembangan kalimat adalah kalimat-kalimat lainnya yang harus mendukung dan mengembangkan ide pokok berupa penjelasan, contoh, atau ilustrasi. Pada jenis-jenis paragraf, bisa kita lihat dari paragraf cerita, itu paragraf naratif, dia berada pada paragraf pertama, berisi cerita atau kejadian. Pada paragraf pertama kita bisa lihat ini, setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, Rani sudah duduk di beranda rumahnya menatap ke arah laut biru yang membentang sejauh mata memandang. Pada syarat ketentuan paragraf itu masuk pada kalimat topik yang berwarna biru, saya tandai di sini. Selanjutnya ini ada contoh ketentuan paragraf kohesi, di mana kesinambungan dalam paragraf harus selaras dan mendukung ide pokok. Selanjutnya ini ada kalimat koherensi. Semua kalimat koherensi kalimat dalam paragraf harus selaras dan mendukung ide pokok. Selanjutnya, satu ide pokok bisa kita lihat di sini. Rani merindukan ayahnya yang bekerja di laut.
Sedangkan pengembangan kalimat bisa kita lihat pada ini. Sudah hampir 3 bulan ayahnya tidak pulang dan setiap malam Rani menandai kalender dengan lingkaran kecil, berharap hari berikutnya menjadi hari kepulangan. Itu adalah contoh pengembangan kalimat. Selanjutnya kita masuk pada paragraf deskriptif berisi deskripsi atau gambaran tentang objek, tempat, atau keadaan. Ini pada paragraf yang kedua, termasuk paragraf deskriptif. Bisa teman-teman perhatikan, ini kata ini termasuk pada kalimat topik seperti contoh yang paragraf naratif. Yang ketiga, paragraf expositoris berisi penjelasan atau paparan tentang topik atau konsep. Nah, contohnya di sini ya, paragrafnya pekerjaan Girik minyak bumi. Minyak bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga tanggung jawab besar terhadap negara dan masyarakat, dan seterusnya. Selanjutnya kita pada paragraf argumentatif berisi argumen atau pendapat tentang topik atau isu. Bisa kita lihat pada ini paragraf. Yang kelima, paragraf persuasi berisi ajakan atau bujukan untuk melakukan suatu atau menerima pendapat. Bisa kita lihat contoh-contoh warnanya yang ditandai dalam syarat ketentuan paragraf, kalimat topik, kohesi, koherensi, suatu ide pokok, dan pengembangan kalimat. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa bahas pada contoh dari paragraf yang memuat syarat ketentuan paragraf dan jenis-jenis paragraf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.